Kejutan besar terjadi di babak keempat Piala FA yang mempertemukan pimpinan klasemen sementara Liga Inggris Liverpool berhadapan dengan tim juru kunci divisi Championship Plymouth Argyle FC. Bermain di Home Park Stadium markas dari Plymouth, Liverpool mengganti 10 pemain dalam susunan pemain dan hanya mempertahankan Koimin Kelleher dari laga terakhir kontra Tottenham Hotspur. Ada 8 pemain senior yang disimpan oleh pelatih Arne Slot. Arne Slot mengandalkan Federico Chiesa, Diogo Jota, dan Luis Diaz di lini serang. Meski tampil dengan skuad lapis, The Reds yang memiliki pemain lebih mentereng dengan tren positif mereka musim ini jelas lebih diunggulkan. Hasilnya, Liverpool mampu menguasai permainan dengan mencatatkan 75% dominasi atas Plymouth. Tak hanya itu, anak asuh Arne Slot juga berhasil melepaskan 14 tembakan dengan 4 diantaranya mengarah tepat ke gawang tuan rumah. Sayangnya, Liverpool malah kesulitan untuk membongkar pertahanan Plymouth. Jarak yang jauh antara lini belakang dan tengah membuat bola sulit dialirkan ke depan. Chiesa dan Diaz tidak bisa berbuat banyak di sisi sayap. Sementara Jota hanya sekali menyentuh bola sepanjang babak pertama. Liverpool malah harus kehilangan Joe Gomez di menit ke-10 karena mengalami cedera hamstring. Di sisi lain, Plymouth beberapa kali merepotkan Liverpool lewat umpan-umpan panjang ke kotak penalti. Liverpool baru bisa mengancam pada menit ke-30 lewat James McConnell yang melepaskan sepakan dari tepi kotak penalti. Bola membentur bek dan bisa ditepis oleh kiper Plymouth Conor Hazard. Skor 0-0 pun bertahan hingga turun minum. Masuk babak kedua, Liverpool belum bisa memperbaiki performanya. Bukannya mencetak gol, The Reds malah kebobolan duluan pada menit ke-53 setelah wasit memberikan hadiah penalti menyusul handsball yang dilakukan oleh Harvey Elliott. Ryan Hardy yang maju sebagai eksekutor sukses mengecoh Koimin Kelleher untuk membuat Plymouth unggul 1-0. Plymouth bahkan hampir membuat gol keduanya pada menit ke-61 ketika Hardy berhasil mencuri bola dari Tsimikas dalam duel di kotak penalti. Hardy menembak dari jarak dekat namun masih bisa dihadang dengan kaki oleh Kelleher. Meski sudah memasukkan Darwin Núñez, Liverpool masih kesulitan untuk bisa membahayakan gawang Plymouth. Serangan dari Liverpool masih banyak berkutat di tengah dan jarang ada yang bisa mencapai ke depan. Liverpool terus menekan pertahanan Plymouth dan mendapatkan tambahan waktu 9 menit injury time. Satu kans didapatkan Diogo Jota lewat sepakan dari jarak jauh, namun masih bisa ditepis oleh Hazard. Liverpool mendapatkan free kick pada menit ke-96 dan bola disundul oleh Darwin Núñez. Akan tetapi, masih bisa ditepis oleh kiper Plymouth. Tak lama kemudian, Kelleher maju untuk menanduk bola corner, tetapi masih bisa diamankan oleh Hazard. Skor 1-0 bertahan untuk kemenangan Plymouth dan Liverpool akhirnya tersingkir dari Piala FA. Kekalahan tersebut jelas memalukan bagi klub sekelas Liverpool. The Reds kini kembali kehilangan kesempatan mereka untuk meraih quadruple. Apalagi lawan mereka hanya tim kelas bawah divisi 2 yang seharusnya bisa dihadapi dengan mudah. Plymouth Argyle Football Club adalah klub sepak bola profesional yang berbasis di Plymouth, Devon, Inggris. Klub ini saat ini berkompetisi di EFL Championship yang merupakan divisi kedua dalam sistem Liga Sepak Bola Inggris. Di musim ini, Plymouth Argyle menempati posisi juru kunci Championship dengan 25 poin dari 30 pertandingan. Hal itu sangat kontras dengan Liverpool yang menjadi pimpinan klasemen Liga Premier Inggris. Skuad Plymouth Argyle terdiri dari kombinasi pemain berpengalaman dan talenta muda. Beberapa pemain kunci dalam tim, termasuk Conor Hazard yang merupakan penjaga gawang asal Irlandia Utara yang bergabung dari Celtic pada Juli 2023. Kemudian ada Bali Mumba, bek kanan berbakat yang didatangkan dari Norwich City pada periode yang sama. Ada juga Ryan Hardy, seorang penyerang produktif yang menjadi andalan di lini depan. Dengan komposisi pemain ini, kemenangan mengejutkan atas Liverpool di ajang Piala FA menjadi pencapaian terbaik mereka dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kemenangan 1-0 atas pimpinan Liga Premier dan Liga Champions tersebut, Plymouth Argyle mencetak sejarah dengan mengalahkan Liverpool untuk pertama kalinya sejak tahun 1956. Semenjak bulan November saja, Plymouth telah mengalahkan 2 klub Premier League, yaitu Brentford dan Liverpool, dan 2 tim Championship yaitu Portsmouth dan West Brom di semua kompetisi. Hasil ini tidak hanya menjadi kebanggaan bagi klub, tetapi juga membuktikan bahwa mereka mampu bersaing dengan tim-tim papan atas. Dengan sejarah yang kaya, dukungan penggemar yang luar biasa, serta ambisi yang terus berkembang,
Plymouth Argyle terus berjuang untuk mencapai kesuksesan lebih besar di sepak bola Inggris. Sementara bagi The Reds, hasil negatif di Piala FA ternyata juga meninggalkan catatan buruk bagi Arne Slot. Yang pertama, Liverpool kini menyusul Manchester City, Chelsea dan Leeds United dengan menjadi tim yang kalah melawan tim dari divisi di bawah Premier League ketika berstatus sebagai pemuncak klasemen liga. Leeds United mencatatkan rekor buruk tersebut ketika dikalahkan Cardiff City di Piala FA pada tahun 2002 silam. Kemudian, Chelsea dijegal oleh Brentford City pada 2015 dan Manchester City dipermalukan Wigan Athletic pada tahun 2018 lalu. Hasil ini juga menjadi kekalahan keempat Liverpool di berbagai kompetisi sepanjang musim ini. Sebelumnya, The Reds hanya kalah dari Nottingham Forest di Liga Inggris, Tottenham Hotspur di Piala Liga Inggris, dan PSV Eindhoven di Liga Champions Eropa. Selain itu, Liverpool hanya 2 kali tersingkir dari FA Cup oleh tim di luar Premier League dalam 11 tahun terakhir, yaitu musim ini dan pada 2016-2017 saat mereka kalah dari Wolverhampton. Dan rekor terburuk yang kedua adalah Liverpool mencatatkan nilai ekspektasi gol terkecil sejak diasuh oleh Arne Slot. Menurut data dari Optajo, Federico Chiesa dan kawan-kawan hanya mencatatkan ekspektasi gol sebesar 0,44 saat melawan Plymouth. Catatan itu menjadi yang terendah bagi Liverpool sejak Arne Slot menggantikan Jurgen Klopp. Meski tersingkir dari Piala FA, Liverpool masih berpeluang untuk meraih 3 trofi lainnya, yaitu trofi Liga Inggris, Piala Liga Inggris dan Liga Champions. Di ajang Carabao Cup, The Reds sudah menapakkan kakinya di final dan akan berhadapan dengan Newcastle United di partai puncak. Sementara itu di ajang Liga Inggris, Liverpool tampil dominan dengan menjadi pemuncak klasemen dengan catatan 56 poin. Mereka unggul 6 poin dari Arsenal yang memainkan 1 laga lebih banyak. Selain itu, pelatih Liverpool Arne Slot juga menegaskan bahwa dirinya tidak menyesal dengan rotasi pemain yang dilakukannya. Saya tidak menyesal karena Anda pun tidak pernah tahu apa yang akan terjadi jika kami bermain dengan pemain inti kami di sini. Arne Slot menjelaskan alasannya menurunkan skuad lapis kedua melawan Plymouth karena dirinya ingin mereka merasakan intensitas pertandingan. Arne Slot tak mau para pemain lapis kedua tersebut hanya berlatih tanpa mendapatkan menit bermain. Mereka memerlukan intensitas permainan karena Anda dapat terus berlatih bersama mereka, tapi kadang-kadang mereka juga membutuhkan pertandingan. Dengan menurunkan pemain pelapis, Arne Slot diyakini memiliki tujuan supaya Liverpool dapat memainkan personel terbaik pada laga derby Merseyside melawan Everton yang akan dilaksanakan pada Kamis 13 Februari dini hari waktu Indonesia Barat. Tersingkirnya Liverpool dari Piala FA menjadi tamparan keras bagi tim yang tengah dalam performa puncak. Kekalahan ini tidak hanya menutup peluang mereka untuk meraih quadruple, tetapi juga menimbulkan banyak pertanyaan mengenai keputusan rotasi besar-besaran yang dilakukan oleh Arne Slot. Meskipun mendapatkan kritik, Slot tetap teguh dengan keputusannya dan menegaskan bahwa memberikan kesempatan bermain bagi para pemain pelapis adalah bagian dari strategi jangka panjang tim. Kini, Liverpool tidak punya waktu untuk meratapi kekalahan. Mereka harus segera bangkit dan mengalihkan fokus ke 3 kompetisi lain yang masih berpeluang mereka menangkan. Dengan jadwal yang padat dan tantangan yang semakin berat, tim harus segera kembali ke performa terbaik mereka jika ingin menjaga peluang meraih gelar di musim ini. Sementara itu bagi Plymouth Argyle, kemenangan ini menjadi pencapaian yang sangat bersejarah. Keberhasilan mereka mengalahkan Liverpool membuktikan bahwa semangat juang, kerja keras dan strategi yang tepat dapat membawa kejutan besar dalam dunia sepak bola. Hasil ini akan menjadi motivasi besar bagi mereka yang terus berjuang di Championship demi keluar dari zona degradasi dan mempertahankan status mereka di divisi kedua Inggris.